Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabar hari ini? Bagaimana adik-adik? Mungkin dalam situasi seperti ini adik-adik merasa sudah mulai bosan atau jenuh, tapi semuanya masih semangat dan sehat kan? Nah, kakak harap adik-adik semuanya saat ini masih terus bersemangat dan terus menjaga kesehatan dengan baik dan rajin cuci tangan, dan juga jangan lupa rajin berdoa ya. Adik-adik, pagi hari ini mari kita mengawali ibadah kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan, mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita semua bisa melewati semua ini. Kita bisa melalui situasi yang berat sekalipun bersama-sama dengan yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Ayo kita naikkan pujian kita, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu sepanjang hidupku. Nah, dari lagu ini kita semua diingatkan bahwa kebaikan Tuhan selalu hadir dalam hidup kita dari hari lepas hari. Dan adik-adik, marilah itu semua membuat kita terus memegang pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Dan karena itu adik-adik, kita dengan bersemangat, dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan, kita terus berpegang pada pengharapan ini. Kita yakin bahwa masa depan kita ada dipegang oleh Tuhan. Dan dengan keyakinan ini adik-adik, mari kita juga memberi semangat kepada orang-orang di sekitar kita untuk terus bertekun, untuk terus menyiapkan diri. Meskipun saat ini berat adik-adik, bosan, jenuh, capek, karena harus mengerjakan banyak tugas, PR dari sekolah. Harus sepanjang hari mungkin berada di depan laptop atau memegang HP karena mengerjakan PR. Tapi adik-adik, mari semuanya bersabar. Kita patuhi aturan yang ada saat ini, kita menjaga diri sendiri, keluarga juga, demi masa depan kita bersama. Sekarang mari kita naikkan lagu kedua kita, Penuh Harapan.
Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Kita nyanyikan satu kali lagi bersama-sama dengan lebih semangat. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, ku berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Masa depan penuh harapan, Tuhan menjamin hidupku. Asal ku tetap setia, memandang terus ke depan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Nah, adik-adik, lagu ini semoga menguatkan kita semua dan mengingatkan kita, Tuhan selalu ada dan hadir untuk kita, dan masa depan kita ada di tangan Tuhan. Mari kita bersama Tuhan menyiapkan diri melangkah ke masa depan kita, membawa kebenaran firman Tuhan dan membawa keyakinan dan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Sekarang ayo adik-adik, kita akan membuka Alkitab kita, dan mari siapkan Alkitabnya. Dan sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, kita naikkan pujian untuk menyiapkan hati kita. Firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, mengamat jiwaku. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah gerak
Halo adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Meskipun sebenarnya kakak juga lebih rindu lagi bertemu secara langsung dengan kalian di kelas sekolah minggu. Kakak harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sudahkah kalian siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita siapkan Alkitab kita dan kita awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala berkat karunia Tuhan, untuk segala anugerah Tuhan dalam hidup kami. Hingga pada saat ini kami dapat bersatu hati, bersama-sama menyiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah setiap kami ya Tuhan, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkan. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah berkat ketaatan, impian menjadi nyata. Bacaan kita diambil dari Filipi 2 ayat 5-11. Sebelum kita masuk dalam cerita kita hari ini, kakak mau bertanya, adakah di antara kalian yang mau menjadi seorang pendeta? Apa yang kalian pikirkan mengenai pekerjaan seorang pendeta? Ya, betul sekali. Seorang pendeta bertugas untuk berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan di dalam gereja di atas mimbar. Itu adalah salah satu tugas dari seorang pendeta. Tugas yang lain banyak, diantaranya adalah dia harus memperhatikan jemaatnya. Ketika ada jemaat yang sakit, seorang pendeta tentu wajib untuk melawatnya. Jika ada yang meninggal, seorang pendeta juga akan memimpin ibadah penghiburan di dalam keluarga yang sedang kedukaan. Selain itu adik-adik, seorang pendeta juga memiliki tugas dan tanggung jawab mengemban sebuah tugas di mana dia tidak hanya menyampaikan firman Tuhan dari kata-kata, tetapi dari perilakunya. Misalnya seperti ini. Jika kalian sedang berjalan-jalan, kalian melihat seorang yang sedang merokok. Apa yang kalian pikirkan? Pasti kalian tidak akan berpikir apapun. Ya, karena itu selain kalian tidak kenal, itu sesuatu yang biasa, umum terjadi. Tetapi bayangkan, ketika seorang pendeta yang melakukan hal tersebut, ada seorang pendeta ngerokok di parkiran depan gereja, apa yang kalian pikirkan? Apa yang akan kalian katakan? Kalian akan berkata pasti, loh, itu kan Pak Pendeta, kok ngerokok ya? Di area gereja lagi. Seperti itu. Yang ingin kakak sampaikan apa? Bahwa seorang pendeta ternyata memiliki tugas yang sangat berat, tugas yang besar. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari seorang pendeta yang melakukan pekerjaan besar untuk mewujudkan impiannya, untuk mewujudkan cita-citanya bagi bangsanya, bahkan memiliki dampak kepada seluruh dunia. Dia adalah Martin Luther King Jr. Pernah dengar nama itu? Martin Luther King Jr. ini lahir dari pasangan seorang pendeta Martin Luther King dengan istrinya yang merupakan keturunan Afrika Amerika. Lahir di tengah-tengah keluarga Kristen atau di dalam keluarga pendeta, membuat King Junior yang tumbuh sebagai anak yang religius. Itu artinya King Junior ini memiliki kehidupan, kebiasaan sering berdoa atau rajin berdoa, mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dan tentu saja dia rajin ke gereja. Namun adik-adik, kehidupan masyarakat selatan Amerika Serikat pada waktu itu kurang bagus. Saat itu masih adanya lekat dengan masalah rasisme, membuat King Junior ini mengalami pengalaman buruk dari masa kecilnya. Dan ia merasakan skeptis. Skeptis itu artinya orang yang selalu menaruh curiga terhadap orang-orang di sekitarnya. Karena apa? Karena ketidakpercayaannya kepada orang lain. Di sekolahnya, King Junior ini termasuk anak yang pintar.
Selain pintar, dia juga disenangi oleh banyak teman. Bahkan karena kepintarannya itu adik-adik, King Junior ini lolos seleksi masuk ke perguruan tinggi favorit pada usia 15 tahun. Dalam sejarah pendidikannya, King Junior ini menyelesaikan studinya, menyelesaikan S3 dengan meraih gelar doktor itu di usia 25 tahun. Usia yang cukup muda. Nah, adik-adik, King Junior ini orang yang memiliki sebuah mimpi. Dia memiliki mimpi 4 anaknya yang masih kecil kelak akan tumbuh hidup di tengah-tengah sebuah bangsa di mana mereka tidak lagi dinilai dari warna kulitnya, tetapi dinilai dari kualitas karakter mereka. King Junior memiliki pemikiran bahwa seseorang yang memiliki impian, seseorang yang memiliki cita-cita, dia akan menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar impiannya itu dan menyerahkan nyawanya bagi impiannya tersebut. Adik-adik, berangkat dari mimpi inilah, karena keterampilannya, kepandaiannya King Junior dalam berpidato, dia memimpin sebuah aksi boikot terhadap transportasi umum, yaitu bis pada waktu itu. Bersama dengan organisasi sipil, King Junior memperjuangkan persamaan hak antara orang-orang berkulit hitam dan orang-orang berkulit putih. Dan ini berhasil adik-adik, menguatkan, memberikan kekuatan baru dalam upaya memperjuangkan hak sipil di Alabama pada waktu itu. Dalam perjuangannya tersebut, King Junior menegaskan kepada semua yang ikut dalam aksi itu bahwa mereka tetap menggunakan metode protes tanpa kekerasan. Nah, adik-adik, dalam sebuah pidatonya, salah satu pidato King Junior yang berjudul I Have a Dream, aku memiliki mimpi, King Junior menyampaikan keinginannya bahwa suatu saat nanti Amerika Serikat orang-orangnya akan tumbuh hidup berdampingan, bersaudara tanpa menilai membeda-bedakan warna kulit lagi. Adik-adik, apa yang dicita-citakan King Junior ini tidak sekedar diimpikan, tetapi tentu saja King Junior ini mendoakannya, mengupayakannya, mengusahakannya dengan semua aksi-aksi yang dia lakukan, dengan kepandaian yang dia miliki. Dalam pidatonya tersebut di tahun yang sama, King Junior selain mendapatkan Nobel perdamaian, dari pidatonya itu, dari semua aksi yang dilakukan King Junior ini berhasil dimunculkan oleh pemerintahan federal pada waktu itu sebuah undang-undang yang mengatur atau melarang adanya diskriminasi rasial untuk fasilitas umum. Ini adalah sebuah kebanggaan, sebuah kepuasan. King Junior akhirnya meninggal. Dia meninggal ditembak, tetapi kematiannya tidaklah sia-sia. Apa yang dia lakukan membuahkan hasil. Adik-adik, ketaatan King Junior ini terkait erat dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Tidak mudah pasti, butuh perjuangan iya. Segala cita-cita pasti harus diusahakan. Tetapi dengan imannya kepada Tuhan Yesus, akhirnya impian menjadi nyata. Bahkan tidak hanya untuk bangsanya, impiannya itu terwujud dan berdampak untuk semua bangsa. Adik-adik, sebagai pengikut Kristus, kita memiliki sebuah panggilan yang sama. Kita akan membaca bacaan kita. Selain dari cerita King Junior tadi, kita juga akan meneladani sikap dan perilaku dari Tuhan Yesus. Kita akan mulai baca bacaan kita dari Filipi 2 ayat 5-11. Kita akan baca bertahap adik-adik. Kita akan baca ayat 5-8 terlebih dahulu. Kita baca bersama-sama. Filipi 2 ayat 5-8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Dalam ayat ini adik-adik, kita diajak untuk meneladani sikap Yesus. Sikap Yesus yang rendah hati, yang dia adalah sesungguhnya Allah. Dia mengambil kesetaraannya dengan manusia. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia mau mengosongkan diri, dia menyangkal dirinya, dan dia taat. Taat sampai dia mati di kayu salib. Kita lanjutkan bacaan kita, yaitu dari ayat 9 sampai 11. Kembali kita akan baca bersama-sama. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Adik-adik, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada kita bahwa apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, ketaatan dari Tuhan Yesus berbuah manis. Allah meninggikan dia. Allah menganugerahkan nama di atas segala nama. Bahkan adik-adik, tidak hanya Allah, semua makhluk yang di langit, di atas bumi, di bawah bumi, semua mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu adalah sesuatu kesuksesan dari sebuah misi, kesuksesan dari cita-cita Allah. Di dalam karyanya mengutus Yesus turun ke bumi, ada ketaatan yang harus Tuhan Yesus emban. Dan ketaatan itu membuahkan penghargaan buat Tuhan dan juga karya keselamatan dalam hidup kita. Ada dua hal yang dapat kita teladani dari sikap King Junior dan juga Tuhan Yesus. Yang pertama adalah iman. Dengan iman, kita serahkan semua cita-cita kita, semua harapan kita, semua impian kita hanya kepada Tuhan di dalam doa. Dan yang kedua adalah ketaatan. Dalam mewujudkan impian menjadi sebuah kenyataan, tentu dibutuhkan sebuah ketaatan. Taat dalam mengusahakan, taat dalam belajar, dan juga taat untuk tetap setia dalam mencapai tujuan itu. Apapun yang menjadi impian kita, cita-cita kita, harapan kita, mari kita doakan dan kita usahakan dengan taat. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan bersama. Terima kasih untuk firman yang dapat kami rasakan. Berkatilah setiap kami Tuhan untuk dapat meneladani sikap dari Martin Luther King Junior dan juga perilaku Tuhan Yesus yang memiliki iman dan juga ketaatan dalam mengusahakan, mengupayakan sehingga menjadi kenyataan. Ya Tuhan Yesus, inilah kami, berkatilah kami sehingga kami terus menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, sekian firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.